Anda pikir Anda melakukan segalanya dengan benar. Bangun pagi, pergi ke kebun. Anda menyiram tomat Anda dengan setia. Anda memberinya pupuk terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Tapi lihatlah tanaman Anda. Lihat baik-baik. Daunnya menguning, batangnya lemah, bunganya rontok sebelum menjadi buah. Tomat Anda sedang sekarat, dan itu salah Anda. Kesalahan terbesar Anda adalah Anda tuli. Anda tidak mendengarkan apa yang tanaman coba katakan. Setiap daun yang sakit adalah sebuah surat. Sebuah permohonan yang Anda abaikan. Hari ini, kita akan belajar membaca. Lupakan semua yang Anda baca di forum internet. Buang botol-botol pupuk kimia ajaib itu. Itu adalah kebohongan modern yang dirancang untuk menjual produk, bukan untuk menumbuhkan makanan. Anda, dengan niat terbaik, telah menjadi musuh bagi kebun Anda sendiri. Anda menenggelamkan akarnya dengan cinta. Hasilnya, tanah yang mati, tanaman yang bergantung, dan buah yang menyedihkan. Tanaman berbicara melalui daunnya. Ini adalah bahasa mereka. Sederhana, jujur, dan tidak pernah berbohong. Lihat ke bagian bawah tanaman. Daun-daun tertua. Jika warnanya kuning pucat, seluruhnya, itu adalah jeritan minta nitrogen. Tanaman Anda mengorbankan daun tuanya untuk menyelamatkan tunas mudanya. Ini adalah tanda pertama. Sekarang lihat lagi daun-daun tua itu. Apakah tepinya kering, coklat, rapuh seperti terbakar? Itu adalah kekurangan kalium. Kalium adalah penjaga gerbang. Ia mengatur air, gula, dan kekuatan tanaman. Tanpa penjaga, benteng akan runtuh. Lihat lebih dekat pada daun tua yang sama. Venanya tetap hijau, tapi area di antara vena menguning. Ini adalah magnesium. Magnesium adalah jantung dari klorofil. Tanpa itu, tanaman tidak bisa memasak makanannya dari sinar matahari. Sekarang, pindahkan pandangan Anda ke atas, ke daun-daun baru. Jika mereka kecil, bentuknya aneh melengkung, atau keriput, Anda menghadapi masalah kalsium. Dan Anda akan melihat masalah lain yang mengerikan. Busuk ujung buah. Bagian bawah tomat Anda menjadi hitam dan lembek. Masih di daun muda. Apakah warnanya kuning pucat, tapi venanya tetap hijau gelap? Ini adalah iron, atau zat besi. Terakhir, tanda yang lebih halus. Seluruh tanaman tampak kerdil. Daunnya mungkin berwarna hijau tua, tapi dengan semburat ungu. Nitrogen, kalium, magnesium, kalsium, besi, fosfor. Kuasai ini, dan Anda akan menjadi seorang petani. Jadi, bagaimana kita menjawab permohonan mereka? Jawabannya ada di sekitar kita, di tanah. Untuk jeritan nitrogen, kita berikan teh kompos. Ambil sekop penuh kompos matang yang bagus. Masukkan ke dalam karung goni. Celupkan ke dalam seember air selama 1 atau 2 hari. Siramkan di sekitar pangkal tanaman Anda. Ini adalah makanan cair yang langsung diserap. Untuk kekurangan kalium, kita gunakan abu kayu. Dari perapian Anda, taburkan tipis-tipis di sekitar pangkal tanaman. Hujan atau siraman berikutnya akan membawanya ke akar. Untuk kekurangan magnesium, solusinya ada di kotak obat Anda, garam Epsom. Untuk kekurangan kalsium, jangan buang cangkang telur Anda. Kumpulkan, keringkan, tumbuk hingga menjadi bubuk halus. Taburkan bubuk ini di sekitar tanaman Anda saat menanam, atau gali sedikit ke dalam tanah di sekitarnya. Untuk kekurangan besi, seringkali masalahnya adalah tanaman tidak bisa mengambilnya. Menambahkan sedikit kompos dapat membantu. Dan untuk kekurangan fosfor, kita gunakan bone meal, atau tepung tulang. Campurkan sedikit ke dalam lubang tanam. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu pengetahuan dasar. Memberi makan tanah, bukan hanya tanaman. Anda telah melihat tanda-tandanya. Anda telah mempelajari bahasanya. Anda sekarang memegang solusinya. Berhentilah menjadi tukang kebun yang tuli. Pergilah ke kebun Anda. Lihat, dengarkan, jawab. Dan sebagai imbalannya, mereka akan memberi Anda lebih dari sekadar buah. Mereka akan memberi Anda tomat yang berat di tangan Anda. Tomat yang beraroma seperti musim panas. Tomat dengan rasa yang dalam dan nyata. Rasa dari tanah yang hidup. Jika Anda siap untuk berhenti berharap dan mulai memanen, berlanggananlah saluran ini. Kami tidak menjual produk. Kami berbagi pengetahuan yang telah teruji oleh waktu. Sampai jumpa di panen berikutnya.